jurusan akuntansi, prodi akuntansi manajerial NIM 1965121. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan atau mengulas kembali sedikit tentang cerita penipuan skandal Enron. Enron pernah menjadi perusahaan terbesar ketujuh di Amerika Serikat. Mereka merevolusi perdagangan dan pasar energi. Bisnis tersebut terlalu rumit untuk dipahami oleh kebanyakan orang. Penipuan dan manipulasi politik Enron adalah penipuan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Kehilangan banyak uang, kehilangan pekerjaan, dan ada yang Enron perlu waktu 10 tahun untuk memiliki 60 miliar dolar, dan kemudian dalam kurun waktu kurang dari sebulan mereka telah bangkrut. Ini adalah kisah Enron ketika kita menonton TV di COVID. Kenneth mengatakan ada sesuatu yang salah dalam perusahaan yang terjadi selama skandal Yahala tahun 1987 terhadap perdagangan minyak yang bekerja untuk Enron mempertaruhkan nilai yang sangat besar. Kenley bertingkah kaget dan mengatakan tidak menyadari kecerobohan dan dua pedagang dan berjudi, tapi dia benar-benar mendorong salah satu tersangka untuk masuk ke jurisdiksi. Pedagang tersebut ditahan selama 1 tahun, dan ini memberi masalah baru untuk Kenley. Karena satu ditahan, ia kehilangan satu masa uangnya, sehingga ia harus menambah satu masa lagi. Kemudian ia bertemu dengan Jeffrey Kelly. Begitu Jeffrey Kelly tiba, dia ingin merubah dari perusahaan gas alam ke pasar saham. Ia juga memperkenalkan perusahaan untuk menandai akuntansi pasar, suatu gagasan yang secara curang meraup miliaran dolar. Akuntansi mark-to-market memungkinkan perusahaan untuk mencatat keuntungan dalam pembukuan mereka pada hari kesepakatan itu dibuat. Menandatangani ini berarti jika Enron menandatangani kesepakatan senilai 50 juta dolar 10 tahun ke depan, mereka bisa menulis 500 juta dolar dalam buku mereka hari itu. Salah satu cara dia melakukan hal ini adalah dengan menilai semua karyawan pada skala rendah dan akan dipecat, sehingga terjadi persaingan dalam perusahaan dan membuat mereka mencari uang sebanyak mungkin. Skilling mengatakan bahwa uang adalah salah satunya. Uang adalah satu-satunya. Poppy akan menjadi CEO dari anak perusahaan Enron dan tampaknya termotivasi dengan uang dan penarian terakhir. Skandal yang dia tinggalkan berlanjut pada tahun 2001 dengan 215 juta dolar, menjadi pemilik tanah terbesar di Colorado. Dia meninggalkan divisi bisnisnya dengan 1 miliar dolar kerugian dan lolos dari seluruh skandal BI. Selanjutnya, beberapa usahanya gagal, termasuk juga yang di India. Tapi Enron masih menunggangi 53 juta dolar dalam buku mereka. Segalanya mulai lepas kendali dan Enron segera mulai perdagangan cuaca. Kemudian muncul satu wartawan yang mengajukan pertanyaan yang menyebabkan kematian Berkeley. Setelah beberapa kesempatan termasuk pendirian firma penipuan, Enron mengubah pandangan mereka ke Golden State, California. Meskipun bisnisnya gagal di luar dan di dalam negeri, California akan menjadi skor besar berikutnya yang akan digabungkan dengan Enron. Tercapainya hal-hal aneh mulai terjadi dalam deregulasi baru. Pemadaman listrik bergilir memang sudah sering di California, tapi entah mengapa negara mengadakan kapasitas daripada yang ada permintaan. Ternyata pedagang Enron melakukan manipulasi pasar. Mereka memindahkan listrik ke luar negara sebagian untuk meningkatkan permintaan, dan saat harga naik cukup tinggi mereka akan memindahkannya kembali. Pedagang kurang permintaan. Kemudian Enron mengetahui persis bagaimana memeras setiap dolar terakhir dari orang California sementara.
uang. Ketulusan saat itu Presiden California kebetulan saat itu Presiden California adalah teman baik dari George Bush. Perseteruan terjadi antara masyarakat dan pemerintah. Suatu hari di tahun 2001, Skilling mengundurkan diri. Dia mengira bisa meninggalkan perusahaan itu bertahun-tahun sebelum perusahaan itu meledak. Kenneth Lai mengambil alih CEO sehari, kemudian diambil alih oleh Sharon Vickers. Di bawah CFO, perusahaan Under Forster mengirim surat ke Kenneth Lai merinci jumlah korupsi dan penipuan yang ia temukan. Investor mulai gugup. Kenneth Lai mencoba memberikan keterangan dan kepastian kepada investor dan karyawan saat dia menangani masalah perusahaan. Dan akhirnya Enron jatuh bangkrut. Ribuan pemegang saham Enron pasar dibekukan di 32 Maret, dan ketika dibuka kembali itu adalah $9. Selanjutnya para pendukung dan pembantu Enron satu persatu dihukum dan ada yang meninggal karena tembakan. 2019 Enron dibebaskan dan mulai berkecimpung di dunia bisnis. Memang namanya telah tercoreng besar-besaran dalam dunia bisnis, tapi selagi dia masih menjalankan perusahaan untuk pribadi, dia bisa bergerak sesuka hatinya. Baik, demikian sekilas ulasan saya tentang skandal penipuan Enron. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.